Terima kasih Pak. Mari kita kembali plus untuk Pak PA yang sudah menyampaikan. Jadi terima kasih Bapak. Jadi saya dengan pendamping itu sebenarnya dari 2017 Pak. Jadi 2017 kami selalu kolaborasi seperti ini. Jadi kendala keilmuan kita saling berbagi. Dulu saya mau Mas Lulis itu hampir tiap malam WA ya, saling berbagi ilmu, terus kita bimtek, konsultasi, koordinasi setiap tahun ya dan sebagainya. Jadi jadi untuk peningkatan kapasitas kita saling kolaborasi, baik itu keuangan, aset dan sebagainya. Ya Mas Lulis ya, seperti itu. Nah, nanti kedepannya kita bisa kolaborasi, mudah-mudahan nanti yang disampaikan baik itu rakor, yang penting gini, kalau kami rakor kebetulan ada anggaran ini kita jadikan satu aja ya, sehingga apa, kita menjadi evaluasi Bapak. Kita kan sama-sama ini ya, mungkin rakor aja, jadi dengan nggak usah iuran, yang penting kita ada tematiknya misalnya kita di Juni evaluasi Edeskel dan IDM. Nanti kita raporkan dengan silahkan membuat acara sesuai dengan rundown yang dilaksanakan. Nanti kami mengevaluasi. Jadi nanti semua tenang. Kolaborasi seperti itu sehingga nanti semua kegiatan yang ada di desa itu bisa terlaksana. Bahkan kami selalu mengundang pendamping kasih supaya kolaborasi Pak. Itu yang kami kolaborasikan di tingkat wilayah supaya nanti semua bisa berjalan dengan waktu baik. Jadi disampaikan oleh Pak Teguh, intinya terakhir adalah tanggal 20 Juni targetnya. Memang target itu harus ada, kalau molor-molor ya itu menjadi sesuatu yang nanti kita evaluasi. Molor nanti. Nah, nanti Mas Iman ini akan menyelesaikan secara teknis, dan yang paling penting adalah penganggaran. Kalau jenengan sepakat teknisnya nanti seperti apa dari Mas Iman, kita nanti baginya dicatat akan menjadi edaran. Ini yang kami harapkan. Kolaborasi itu adalah kolaborasi regulasi, implementasi dan penganggaran. Kan saya kan baru masuk di sini, saya kan nggak tahu step by step terlibatannya apa, butuh instrumennya apa, butuh alatnya apa. Bahkan kalau saya di dana desa itu waktu pendataan SJS, silakan beli laptop, silakan beli HP, nggak ada masalah. Yang penting kolaborasi. Bahkan kita buat edaran Mas ya, dan nggak ada masalah. Begitu juga di IDM. Kalau IDM ini sudah dari Maret, April ini sudah disosialisasikan, harusnya kami udah buat edaran. Tapi karena kami tidak dapat informasi apa-apa, ya kami nggak mungkin buat edaran yang tidak kami ketahui seperti itu. Jadi nanti kita isi diskusinya itu lebih penting lagi. Tapi Mas Iman dipersingkat aja teknis-teknisnya, permasalahannya karena pernah sosialisasi juga ya. Nanti hanya permasalahan-permasalahan dan sistem penganggaran yang perlu kita buat nanti supaya kecamatan, pendamping, desa nggak mungkin bekerja 0 rupiah gitu ya Bu ya. Apa mungkin? Nggak mungkin, biasa ya. Nah, kalau dengan memang orang ikhlas tapi kan nggak mungkin Pak. Kita menangani 301 desa, ada yang ikhlas, ada yang tidak kan gitu. Kalau takutnya banyak yang nggak ikhlas, banyak yang nggak kerja nanti. Artinya seperti itu. Silakan Mas Iman, ini beri close kepada Mas Iman. Ya, mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan bisa terlaksana. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Dinsos Permadi Kabupaten Mas atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Bank Bu Meta, dan yang saya hormati TAPN Kabupaten Banyumas dan seluruh rekan-rekan pedagang desa dan kasih pemerintahan Kabupaten Banyumas. Mohon izin, ini Mas Teguh, saya menguatkan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Teguh. Ini IDM tahun 2023, silakan turun.
Apa sih yang harus kita siapkan dalam pemutakhiran? Kenapa pemutakhiran? Karena datanya itu kan ada 1.596 kuesioner, 700-nya itu sudah ada, 700-nya sudah ada. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Maka pertanyaannya dijawab melalui pemutakhiran data IDM. Jadi kita udah punya modal 40%. Lanjut. Nah, indeks desa membangun 2003 yang harus kita sikapi adalah ada usernya desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan kementerian desa. Masing-masing punya usernya. Kalau desa, kode desa. Jangan sampai lupa. Nanti kalau kode desa, seluruh 300 desa harus apa? Apa lagi, Bapak Ibu nih? Oke, nanti kalau nggak apa, teman-teman PLD lebih apa lagi? Kecamatan juga sama. Kecamatan pun punya sendiri. Nanti kasih pemerintah jauh Pak Rasul, nanti saya pun akan ngasihkan ke beliau kasih ini wajib. Jadi nggak boleh pendamping desa itu di kecamatan pasut-pasut yang itu memang menjadi bagian dari kolaborasi tidak dikasihkan. Wajib gitu ya. Begitu juga di kabupaten, provinsi, dan pusat. Lanjut. Oke. Nah ini contoh IDM desa, username, kode desa, passwordnya IDM strip Kemendesa_2023. Makasih ya Mas Sulis tadi udah jadi passwordnya gitu ya. Karena tadi Mas Sulis bolak-balik nggak masuk, kalau dia udah masuk. Oke, selanjutnya nanti materi saya kasihkan. Ini adalah tampakan dashboard IDM 2023. Bapak Ibu yang saya hormati, kita harus berani, kita harus bisa membaca data yang muncul di dashboard. Jangan sampai Puslapoknya desa nerjakaken, tapi kita nggak ngerti isinya apa. Pada saat ditanya, kenapa desa saya mandiri, kenapa desa saya berkembang dan maju, mana pengungkitnya, apa yang menjadi hal yang dilakukan oleh pendamping desa, apa yang harus dilakukan oleh Supra Desa. Nomor 1, intervensi, kebijakan. Di mana letaknya nanti? Kita buka pertama. Di sini ada untuk kuesioner, unggah kuesioner, simpan draft sebelah sana. Submit verifikasi, nanti submit verifikasi mohon baik yang di tingkat desa ataupun di kecamatan diperhatikan 1.596 harus terisi semua. Gak boleh kita menentang di setiap galerinya. Karena apa? Ini bahasa algoritma di dalam sistem. Jadi kalau kita perintahnya pakai angka, kita juga angka. Jangan isiannya angka malah dijawab itu dengan kalimat tidak ada, pasti akan trouble dari tolak. Karena apa? Ini kebiasaan-kebiasaan yang di tahun kemarin dan mungkin gitu ya, mungkin di antara kita pernah melakukan isi kuesioner 1.596 itu terbagi dua, yaitu template besar yang berisi 1.596 ditambah template kecil yang ada 7 subtemplate. Kecuali APBDes ya, APBDes itu ngelik dari monet dana desa. Jadi kalau ceritanya lagi ya, besarnya dana desa, ya, APBDes itu ngelik dari monet dana desa yang telah diunggah oleh teman-teman PD ataupun PD yang telah di-approve oleh mentornya. Selanjutnya batas akhir pengunggahan adalah 30 Juni pukul 23.59. Sanksinya apabila tanggal 30 Juni pukul 23.59 biasanya nek jalannya sempit, banyak yang masuk pasti lelet, pasti uber sing salah adalah orang yang mengunggah, bukan server Kemendes. Yang kedua, apabila ternyata sampai dengan tanggal itu tidak masuk, maka data IDM-nya dipakai data yang kemarin. Siapa yang rugi? Pemerintah, desa. Lihat gitu. Akhirnya Bu Mega bingung, ingin mengeksekusi kegiatan perencanaan di desa, misalnya desa Tumiang, nggak bisa. Karena apa? Datanya itu ngambil datanya tahun lalu, IDM-nya gagal perencanaannya. Dan nanti dibuka di websitenya, di lamannya idm.kemendesa.go.id. Lanjut ke bawah. Ini adalah hasil IDM 2022. Bapak-bapak Ibu yang saya hormati, di Trisali sebelah kanan itu ada olahan data per item, rumusan pokok, laporan stunting, sama sumber pendanaan. Kita ke bawah, Mas.
Rumusan pokok ini yang saya maksud adalah pengungkit ya. Pengungkit bagaimana desa itu harus berkemajuan dalam proses pembangunan baik perencanaan ataupun baik pembangunan ataupun pemberdayaan. Jadi contoh di sini saya contohkan ya, skor nakes lain jumlahnya penambahan minimal 2 orang. Skor IDS itu 0 sampai dengan 5. Dia baru mendapatkan skornya 4. Ternyata kebutuhannya ditambahi harus ada 2 supaya mencapai skor maksimal 5. Jadi nanti desa harus diedukasi, diadvokasi. Coba kemarin yang datanya tenaga nakes masih ada nggak di desa? Oh masih ada. Kita kekurangan 2. Coba cari masih ada nggak warga desa Tumiang yang selain nakes itu yang diinginkan adalah selain dokter sama bidan, kan ada tenaga sanitasi lingkungan, apoteker, tenaga ahli gizi di desa, terus tenaga sanitarian itu dimasukkan. Nah, maka nanti kalau bapak ibu dan desa itu bisa mengungkit nambah 2 orang, maka akan berubah skornya. Karena kalau saya tarik ke besaran dana desa yang mempengaruhi di dalam Kementerian terhadap Kemenlu, satu adalah skor IDM, yang kedua adalah status desa. Mungkin sangat tertinggal jadi tertinggal jadi maju dan selanjutnya sampai dengan mandiri. Jadi nggak usah takut desa mandiri berlomba-lomba katanya takut nanti dana desanya turun. Padahal faktornya itu banyak sekali kenapa itu turun gitu ya. Selanjutnya, oke, terus mas, kawan. Nah, di sini contoh hasil DM 2022 ini bisa dilihat kan dari tadi yang disebutkan indeks-indeksnya. Contohnya adalah desa IDM desa Kutasari. Oke, turun lagi mas. Oke, terus. Stop. Saya mohon IDM yang saya pantangkan ini itu didownload dulu. Letaknya di mana? Mas, kita masuk ke itu. Kita masukkan passwordnya Desa Kutasari. Klik aja mas. Yang bapak, yang 002. Oh, ya itu, oke. Baik. Oke, diklik yang kode Excel mas, klik. Oke, nggak terlalu banter nggak ya? Oke. Nah, bapak ibu itu unduh kuesioner yang hitam. Oke, dari unduh, klik aja mas. Prosesnya. Oke, buka. Ini adalah kuesioner template besar. Ini potretnya yang harus kita isi. Enable-nya klik mas. Enable-nya. Oke, yang itu B kalau kita. Nah, ini yang harus kita sikapi bareng-bareng. Pertama yang harus dilakukan, mengko harus nungguin 7 template TKB lah, 7 template cuma berapa nomor. Padahal ini penting. Jadi informan ataupun petugas di desa itu kan yang terlibat bisa kasih pemerintahan sama sides ya. Nah itu kasih pemerintahan mulai nutik isi itu. Jangan langsung di online-nya dashboardnya IDM. Diunduh dulu. Oke ya. Nah, contoh di klik coba mas. Tetap nah pilihan apa? Yang bawahnya perangkat desa. Yang pilihan atas. Bukan. Nah, yang ini. Nah itu dibetulkan yang nicknya betulin dulu. Klik. Nah itu. Atas. Nah, itu, ya. Klik. Nah berarti ini kasih tanda petik yang atasnya yang 33. Tanda petik. Atas ya. Ya. Ini namanya pemutahiran karena datanya salah. Jadi
mustahilkan. Oke, lanjut ke bawah lagi, bawahnya perangkat. Klik bawahnya kosong. Nah, ini ada pilihan. Jika jabatan petugas merupakan perangkat desa, Ibu Dina itu siapa? Setelah saya koordinasi dengan desa adalah faksi pemerintahan. Kayak gitu, jangan sampai Ustaz gampang aku berpendampingin sinkronisasikan, salah. Dan tegaskan PLD dan PD dan juga diri saya jangan melakukan itu. Kita itu tugasnya ada 4 tupoksi peran: edukasi, advokasi, mediasi, dan fasilitasi, bukan verifikator. Jangan sampai masuk ke situ. Kita jaga benar tupoksi peran kita. Oke, diklik itu adalah kasih berarti mas, kepala seksi. Nah, klik. Nah, dipilih kepala seksi. Bisa ya, Bu? Bisa. Oke, lanjut di bawah. Jabatan informan. Nah, sekarang Pak Junaidi diganti. Kasih. Namanya Muhda Lukman Hakim. Muhda Lukman Hakim. Oke, klik. Nah, jabatan betul sekretaris desa. Sekarang ke bawah jabatan informan lainnya. Diklik atasnya mas. Atasnya. Nah itu. Klik. Ketik. Nah sekarang hanya selain sekdes dia jadi apa? Kan siapa tuh ada yang jadi PLT apa gitu kan kita nggak tahu kan. Nah ternyata dia sama jabatannya sekretaris desa. Tulis kan. Kopi data. Kamu udah tahu di sini kak? Nggak boleh ada yang kosong. Oke, nah ini dilihatnya nomor telepon informan yang aktif itu nggak boleh ada angka 0. Berarti langsung itu dihapus itu. Kalau kayak gini kan Nggak mau ya, dihapus semuanya mas. Iya, nah ini kita harus sampai ke sini bareng-bareng. Oke? Itu dihapus semua. Terserah. Mas Reza dikasih nomor berapa? Yang penting ingat 8, 3, 7, 8, 10 gitu aja. Nah, oke, selesai. Ya. Sampai sini bisa ya? Oke, terus lanjut ke bawah lagi. saya harus bisa. Yang tanggal lahir tinggal nanti tanya lah ya. Itu tanya adalah hari, tanggal, bulan, tahun. Terus ke bawah terus. Oke, siap-siap ke atas. Nah, yang koordinat. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kita punya aplikasi timestamp di Play Store ya. Kadang-kadang kan, alhamdulillah ini Mas Teguh, rekan-rekan kita di bawah udah pakai timestamp semua, baik itu yang produk APBD. Nanti dilihat timestampnya. Dengan duduknya berarti dalam dampingi itu di titik balai desa, jangan di rumahnya Bu Rina, nanti beda lagi. Oke ya, komentar itu harus diikuti. Terus ke bawah mas. Oke, nah itu di atasnya mas. Nah itu. Sekarang Mas Fuadi itu adalah penjabatan kepala desa definitif. Sekarang ada yang penjabat ada ya. Nah, jangan sampai lupa. Jadi nanti suatu saat ditanya siapa yang bertanggung jawab. Oh kepala desa apa definitif atau penjabat? Oh penjabat. Definitif pak. Klik definitif. Nah itu. Klik. Nah, oke. Terus ke bawah. Nanti di yang 008 itu dibetulin jadi itu ya, nggak boleh. Nah, terus akun Facebook ada atau tidak? Ternyata tidak ada. Tapi lucu ya sekarang kalau misalnya desa itu nggak punya akun Facebook, nggak punya Instagram, nggak punya TikTok, itu lucu gitu ya. Nah sekarang mulailah kita sama-sama misalnya nanti oleh kasih pemerintahan semua desa itu harus punya akun yang dimaksud di sini karena akun-akun ini mempengaruhi. Sekarang buat Facebook bayar nggak? Enggak ya? Enggak. Padahal ini menjadi pengungkit berubahnya sekon
Skor kemajuan desa simune oleh 0,264 bisa jadi 0,2 bisa jadi 69. Jadi kita bareng-bareng sebagai ekonomi juga ingat seperti itu. Terus ke bawah. Oke. Periode jabatan hanya saat ini periode 1. Jabatan satu. Periode 1. Klik 1. Ya, terus ke bawah lagi. Terus terdapat sekretaris desa ke atas mas. Kemarin memang banyak error. Ada. Berarti kalau kayak gini pilihan kita coba. Nah, jangan langsung ditulis pakai. Ternyata sudah di bensin masih ada. Angka ya, karena setiap sel itu punya perintah sendiri. Ini yang kita kenal adanya algoritma atau di bawah data ada metadata, tadi bukan meta. Oke, ada klik. Terus di bawah nama sekdes tadi siapa? Oda Lukman. Oda Lukman Hakim. Tulis saja mas. Nah terus nomor HP aktif. Tadi ditulis nomor HP-nya yang aktif. Makanya kalau kita pendamping itu PLD pada saat pendamping ini itu harus punya power. Karena ini bisa masuk di DLP. DLP hari ini adalah pendampingan input IDN tahun 2023. Saya yakin nanti kalau saya sebagai mentor, saya lihat antara Tito sama Sasmito ini kerjanya apa, hari ini jam berapa, isinya apa. Nggak asal aku ngasih nilai A, B, C, D, nanti akhirnya dapat 99 atau 9, nggak bisa kalau saya. Karena saya punya beban moral terhadap pemerintah dan juga terhadap desa. Lanjut. Oke, jenis kelamin digambar. Digambar. Nah, Oh, diklik ya? klik laki-laki. Oh, digambar. Oke, terus ke bawah lagi. Oke, seperti itu terus ke bawah. Nanti jalurkan yang lainnya. Terus. Hah? Oke, stop berhenti. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, biasanya kan dia punya tanggal 30 Juli itu dibuka. Terus kan, banyak pada barang-barang duit bisa diangkat. Sekarang nggak bisa. Lebaran tau ora, Bro? Karena apa? 20 Juni ya. 20 Juni harus selesai kalau kita jual. 300 kita kerja ekstra siang malam di salon ikhlas. Desa kita menjadi benar. Nah sekarang ini sedang petugas desa. Ini naiknya harus pakai template tentang desa dan kelembagaan desa. Orang bisa coba apa sebenarnya? Mas Dinas, template angka loro bisa orang mas. Ganti. Bisa ya? Itu malah racunnya kayak gitu gitu. Jadi mohon nanti mantu ke Pak Kades, kita pulang mau Bapak kasih tahu atau pemerintahan. Ayo kita bareng-bareng itu kita kasih bareng-bareng itu dong kita yang lalu udah tidak semua. Iya jadi jangan sampai ya kan pemerintah harus perlu dua HP. Gimana Pak? Ya kan udah kerja lu bermalam. Nah, kecuali alasan lembaran. Berarti jam kerja jangan dipaksakan. Ada negara jam kerja. Nah, tolong yang total sudah ini. Kami mohon dari pemerintah kecamatan bisa memfasilitasi datanya itu kalau misalnya kita ngikuti kalau nggak berbeda kita nggak ngasih apa-apa. Bang sama titik ya BPS luas wilayah. Jangan sampai luas wilayah di itu hektar segi 4 hektar dia menganeksasi jalan. Tapi kan sudah ada harus jelas. Iya. Kecuali kalau misalnya desanya itu punya apa tanah kas desa di luar desa itu dihitung juga di sini. Iya. Jangan sampai semua luas desa itu jumlahnya isinya mentok atau kas desa yang berada di luar wilayah desa. Nggak dihitung, wajib dihitung. Kalau dia kerjakannya jam hektar. kerja, ya pasti. Tolong ini mesti harus hati-hati. Terus jenis topografi desa nanti itu pilihan. Nah itu pilihan terus ke bawah. Nah, desa model. Desa model, tolong tanya ke desa. Ya kan itu bisa disimpan kan? Desa di Baturan itu ada 2 desa. Desa satu adalah desa Karangtengah sama desa Kampung termasuk desa bersinar. Desa bersih narkoba. Saya ditanya. Nanti tanya ke desa. Bapak Ibu desa Kuningan ada nggak kriteria masuk desa ke sini?
Dasarnya apa? Garapnya kapan? Seolah Hari jam kerja aja. takut banget di sana. Dasarnya kalau makin enggak besoknya kita ada visi kurang kadang-kadang menjadikan desa Tomoya menjadi desa yang Islami. Kenapa? Nah itu berarti pengen jadi desa Islami. Ada dana desa dan yang diambil Bisa berapa? seperti itu. Nanti akan merembet ke bawah. Ya 500 ya. Apalagi kalau sudah ada penetapan dari pemerintah. Kan ada di Misalnya desa Tulisannya 20. Cikaka, desa wisata. Kalau Itu lebaran tulis sih saja. masih berpikir mau merusak mental apa-apa minta kemarin ya kan? Saya setuju. Kalau nggak Kemarin jalan, saya tanya ke beliau Pak Ibu begini, tidak ada. Lebaran dengan Itu desa adalah lain, aturan negara desa. lain nggak sama. Iya. Jadi nggak perlu misalnya Kamu buktinya kembaran, apa? kamu bandingkan dengan Sunda udah beda budayanya. Oke baiklah. Iya nggak? Apalagi ke bahasa. Bahasa kan susah. Bahasa itu namanya cara beraksi kuat gue. Cuma baik TikTok itu. Gini Pak, memang ada dua. Kemarin kita tanyakan memang ada yang sudah branded gitu loh, pengakuan kementerian, ada yang menjadi haknya desa. Kadang-kadang kan coba aja sih tanya, desa saya pengen jadi desa wisata, susahnya minta ampun mendapatkan pengakuan. Karena apa? Itu ada keputusan bupati. Tetapi desa itu sudah mencirikan desa itu desa wisata. Karena saya alami saat ini saya mendampingi desa Pandang untuk mendapatkan pengakuan itu aja prosesnya masih panjang banget, belum selesai. Begitu Mbak Ita. Oke ya? Atau masih? Lanjut, oke terus. Nah, ini tadi yang dinyatakan contoh kampung KB, desa model kampung KB. Desanya itu kan sekali ya kampung KB itu kan. Sampai dan desa mulai nggak buat ini. Aku sih penamaan kampung KB berarti sekarang ditinjau oleh negara. Kalau itu betul, ya berarti ada. Jadi desa model kampung KB. Kalau itu yo Selesai deh Bapak Ibu. Oke, lanjut. perubahan kebiasaan sekarang tidak itu pas. Dan kalau perubahan berarti kan kegiatan setelah perubahan. Nah, wisata alam oke ya. Kita lihat kita desa pegunungan, kecuali desa Manduk Tambak yang berbatasan dengan pantai itu beda lagi. Lupa menganggarkan Pulau BBM. tadi apa? Terus ke bawah. Apakah mobil ini nggak boleh bergerak? Anggaran BBM. Nah, paham ya? Ini wajib. Kenapa? Ini berkaitan dengan Indonesia. Beda kalau misalnya kita mau bangun jalan, ya kan? Bangun jalan, kalau nggak ada walaupun nggak apa-apa, jalan masih ada. Rusak-rusak ya rusak. Nanti ada beban buat dibangun gitu. Kalau ini kan mendesak banget harus ada supaya apa? Ini kan nanti perhitungan dari desa tahun 318. Berarti nanti disulang memutuskan. Terus bawah 300 5 orang 318. di depan. Nyapa? Oke. Terus bawah lagi Kopi ini mau banyak. Gali nih orang. Lewat di depan. 555. 565. Ya jelas juga lah. 555. Nggak pernah mampir-mampir. Oh, nah, ini bisa informasi kalau yang tanggalnya itu ada lagu itu sudah otomatis sistem ya. Jadi jangan mudik-mudik lagi diganti itu alasannya. Kalau desa ini terlambat karena bla-bla-bla kayak gitu. Nanti Mas Teguh akan memperhatikan masalah. Untuk bisa masuk. Jadi tidak ada sesuatu kalau kita berjalan dengan aturan pasti lancar gitu ya. Oke, terus ke bawah lagi Mas. Arab belum ya. Oh mau ini ngaturannya. Jadi Oke, terus 515. Terus ke bawah. Ada pertanyaan. Ya. Saya jangan data. Udah dibaca belum 1.500 gitu ya. Nah, stop dan diri. Oh, 555. Jadi bacanya Bapak Ibu itu yang di tengah, jangan yang di kiri ya. Yang ini. Selama aturannya masih bisa memfasilitasi. Yang dibaca yang di tengah, jangan yang sebelah kanan. 555 ini adalah konvergensi stunting. Jadi nggak bisa datanya itu ambil contoh aku
aku bukain SID 455 itu urutan dari pertanyaan. online SID. Yang tuan itu. Yang sebelah sana kan ada nomor itu. Iya, nomor. Jumlah pertanyaan. Ditampilkan. Ini desa apa ini? Ini desa, maaf ada ya. Saya buka Desa Kedung Ringin, Kecamatan Pating Raja, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Tengah. Coba ke bawah. Coba ke atas. Oke. Ini terlihat jelas. Mohon maaf ya yang di Pating Raja ya. Saya buka ini apa adanya data. Ini data SDGs terakhir terjadi updating 16 Maret 2002. Hanya 9 warganya yang masuk di SDGs. Kuesioner warga. Padahal dua bagiannya berapa? 8.144, tapi hanya 9. Ini perlu koreksi kita bareng-bareng. Posisi kita pendamping ada di mana? Posisi pemerintah desa ada di mana? Saya jawab tadi yang disampaikan oleh Kasih Pemerintahan Pangan ya. Karena sesuai dengan Permendes 21 tahun 2020 pasal 19 itu harus dilakukan pemutakhiran data SDGs setiap 6 bulan sekali. Karena 1 tahun 12 berarti 1 semester sekali. Nah sehingga kalau datanya seperti ini, mari kita cek apakah Kedung Ringin menganggarkan kaitannya dengan Covid desa pemetaan SDGs ada nggak tahun 2022 ini loh? Karena apa? Misalnya tanya, yang Binpasnya tanya, Pak Camat Pating Raja. Coba tuh lihat SPD-nya pemutaran data SDGs profil desa Kedung Ringin tahun 2022. Datanya cuma 9. Terus nanti kalau misalnya gitu ya, misalnya datanya begitu besar, mari kita perbaiki model-model kayak. Nah, saya jelaskan. Ini yang total penduduk. Yang sebelah kiri yang 8.144 itu data dari IDM. IDM tahun 2022. Maka kalau 2023 otomatis penduduknya mesti bertambah. Jangan sampai copy paste. Karena saya pernah jujur saya pernah mentor, kok ini datanya sama. Ini gimana gitu? Ternyata ya gitu. Oke. Terus data kakak pun hanya 4 kakak yang masuk SDG. Berarti kalau kita berprinsip di SDG desa no one left behind, belum. Karena apa? Sisanya hanya 0,11% yang baru terlayani oleh pemerintah desa Kedung Ringin. Karena warganya hanya 4. Terus lanjut ke bawah. Nah, hubungannya apa dengan data ini? Oke, ke bawah. Terus ke bawah. Terus ke bawah. Stop. Nah, padahal kita Bapak Ibu yang saya hormati, data SID ini dari data SID itu sangat menolong FDSkel, sangat menolong kita IDM. Usia 0 sampai 4 tahun nggak ada yang didata. Ternyata 4 orang, 9 orang itu ada di mana? Ada di usia 20 sampai 24, 29 sampai 29. Padahal kebutuhan rematri remaja putri itu 10 tahun sampai 18 tahun. Kalau melihat data kayak gini, maka apa yang kita lakukan? Kita harus berkonsolidasi dengan data yang lain. Yaitu dari mana? Dari PK ya, PK pendata keluarga, Reksosek, BPS, terus OPD mungkin dari seperti itu tugasnya kita bareng-bareng. Nah, apakah bisa dibuka? Diklik coba pas yang angka. Nah itu klik, login, klik. Siapa yang bisa masuk ke sini? Admin desa. Siapa yang jadi admin desa? Biasanya adalah sekdes sama kades. Masukkan ke sini nanti keluar. Oh datanya seperti ini ya masuk. Oke kita balik lagi. Mas ke slide balikin. Nah, tolong ke bawah. Coba kita cek salah satu desa guys.
Aku Desa Kutasari coba. Aku pengen tahu Desa Kutasari. Baturan deh, oke. Klik di bawah. Kita ke bawah. Kesampaian SDG terus ke bawah lagi. Naik ke atas. Siap. Saya mohon maaf, saya harus sampai ke sini karena Pak ada data IDN template-nya tentang rumah tinggal tidak layak hunian. Itu kalau masuk di SDGs-nya adalah di kawasan pemukiman desa aman dan nyaman. Yang 11 Mas, klik. Kalau datanya benar valid, kita nggak usah bingung. Ternyata di Desa Kutasari ada 91 keluarga yang berhak masuk di data IDM 91. Siapa saja? Ternyata diklik, nanti keluar BNB, alamatnya di mana? Tinggal nanti dikonsolidasikan dengan data lain. Ada nggak data yang lain selain dari SK itu? Ada. Data usulan ke RTLH. Datanya mana? Data ini digantungkan. Begitu nggih Bapak Ibu yang saya hormati. Oke. Terus ini ganti Mas. Ke bawah lagi. Yang profil, klik profil. Nanti Bapak Ibu kliknya ke profil ya. Oke, Desa Kutasari lagi nggak Bapak. Ini bisa dilihat oleh seluruh warga negara Indonesia. Jadi ingin tahu potretnya desanya Panjenengan, Desa Samudra, aku bisa lihat dari sini apa yang dilakukan oleh desa. Terus kita karena Mas, desa layak air bersih kan ada ya, template-nya layanan air bersih dan tanpa listrik ya. Oke. Nah di sini kelihatan keluarga yang dilayani air baku pada 1% itu baru segitu. Nanti siapa? Jadi sini kita lihat. Nah tinggal nanti data-data ini harus dimutakhirkan di kemudian hari. Jadi sudah data udah ada, tinggal kita sinergikan. Oke ya, selesai Mas, kembali lagi ke status perkembangan formulir pasti. Oke, yang oke ya. Terus ke bawah. Bapak Ibu yang saya hormati, dari isian ini hanya satu yang bisa saya sampaikan secara teknis, ikuti aturan ini. Kalau ini sudah selesai, maka ada ke sistem yang online. Yang online. Nah, bukan yang formulir. Nah, kita tinggal 7 template yang belum digarap, maka lakukan di bawah. Terus ke bawah. Berhenti. Ini adalah template-nya perangkat desa, ya, staf perangkat desa. Staf perangkat desa itu di luar Kades, Sekdes, Kasih, dan Kaur. Jangan dimasukkan Kasih Kaur kemudian staf perangkat desa. Di luar itu adalah staf perangkat atau staf petugas desa, itu yang dimasukkan. Kan kadang ada biaya OB ya, OB-nya siapa, terus mungkin ada butuh tambahan yang lain dikasih lebih pelayanan, itu dimasukkan. Dasarnya adalah SK dari kepala desa. Jangan sampai nanti pas dicek kamu ini ya karena sekali perangkat desa untuk desa Ujung Beringin, HP-nya dicek, oh bukan, nah siapa yang salah nanti? Terus, nah nanti kalau itu tinggal di closure ya, diklik lagi diklik closure. Nah, terus kan letaknya di mana? Sudah ketemu, tinggal diklik unggah. Begitu. Makanya saya harapkan setiap template ambilnya dari sini yang hitam. Ya, jangan langsung yang aneh, ambil di sini. Kan enak sampai jam 10 ya masuk ke komisi sekesnya gitu.
Apalagi nanti kalau jam siang dari bidang desa minta tentang data layanan gitu kan, oke ya. Tapi terus ke bawah mas. Ke bawah. Oke terus. Aku pengen lihat yang muslim. Ini adalah nanti untuk PPS nanti kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Terus unggah selesai. Tapi sebelumnya harus diunduh dulu PPS-nya biar enak. Terus ke bawah. Berarti udah 2 ya. Udah 2 PPS-nya. Terus selanjutnya ke bawah lagi mas. Ini saya minta kita bareng-bareng ya. Ini adalah tender yang ketiga adalah musdes. Kemarin ada pertanyaan, apa mungkin sih waktu dilaporkan dan bisa? Karena apa? Data cukupnya adalah daftar hadir. Makanya yang saya bagi Pak kasih pemerintahan kita itu yang sering musdes adalah musdes yang reguler, penetapan BPD, LKP, LPDMD atau realisasi. Padahal di luar itu ada musdes lain lagi, mungkin musdes pemanfaatan aset desa, mungkin musdes BLTDT. Itu ya dalam 1 tahun dari mulai ini Juni ya, berarti Juni 2022 sampai ke sini tuh. Ada berapa musdesnya? Ada 10. Nanti daftar hadirnya itu dijadiin 1, dijadiin PDF, digabung, diunggah semuanya. Nanti karena saya pernah menganalisa dan saya sampaikan sebenarnya ini kayaknya gitu, ini kayaknya gitu. Seberapa besar sih perempuan desa berpartisipasi? Apakah orangnya itu saja? Enggak, emang musdesnya cuma 1. Pokoknya nanti kan ada ketentuannya. Misalnya 5, keberatan ya tinggal di konvers. Karena ini permintaannya seperti itu. Sekarang misalnya musdesnya siji. Nanti dicek ternyata banyak sekali pelaporannya di DRP, Mas Sulus, jebule setahun udah musdes tinggi. Kenapa yang jauh cuma 1? Si rugi siapa? Desa. Pendamping rugi nggak? Merugi kalau ini laporannya nggak utuh. Karena kita masukkan sing lanang siapa, sing wadon siapa, terus di situ misalnya Mbak Fitra itu dalam musdes di BPDT punya gagasan enggak? Ya kalau nggak ada gagasan terus ngomongin. Loh kok semuanya nggak ada gagasan, tiba-tiba ada berita aksara musdes, ya lucu nanti. Oke ya, berarti di sini ada 2 alat buktinya. Terus ke bawah. 15 menit lagi. Naik atas. Ini adalah subdatanya rumah tidak layak huni seperti tadi. Sumber datanya mungkin data usulan dari desa kepada Dinperkim, mungkin data yang lain ditambah tadi data di SID di sampai data Indonesia. Oke, selanjutnya. Ini wajib buka template rumah tangga belum air listrik. Bapak Ibu yang saya hormati, nanti yang dimasukkan sebagai penerima manfaat ini adalah bila ada rumah ditempati misalnya oleh Nandin gitu ya, atau listriknya nyolong ke tetangganya, maka saya wajib dimasukkan dalam template. Jadi kalau misalnya Mbak Sulus itu punya rumah, kok udah ada rekeningnya, ada gasannya, nggak usah dimasukkan. Itu yang dimasukkan. Iya, karena patokannya adalah yang memiliki rekening listrik. Karena ini efeknya sekarang Bapak Ibu yang hormati, itu kan ada pendaftaran untuk saldo listrik aja. Nah, kita itu ingin nanti outcome-nya itu ke sana.
Sehingga adanya capaian nomor 7 energi baru terbarukan nanti akan terpecahkan. Oh ternyata warganya ada 10 rumah yang belum mendapatkan energi listrik. Mereka kan harus duit. Dari mana? Cuma dia nyalur. Kalau nyalur itu tidak harus dimasukkan karena nyalur. Kecuali kalau aku sudah pasang sendiri, itu nggak boleh dilakukan. Oke, lanjut. Oh. Iya. Betul. Betul. Prinsipnya adalah rumah tangga rumahnya itu belum berdiri sendiri atas rekening rumah itu sendiri. Ya. Karena kita nanti outcome sama impactnya adalah itu bagian dari kita, saudara kita kategori seperti itu harus mendapatkan layanan dari pemerintah. Nah itu nanti solusinya mungkin dia ada program integrat atau itu memang jodohnya dapat. Oke, lanjut. Sudah Mas? Oke. Oke, itu aja ya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Oh, silakan. Penjabat. Enggak, itu pilihannya di situ apa? Tinggal dipilih. Coba tadi yang mana coba. Yang nomor berapa? Coba yang atas. Informan, nah itu, yang itu. Informan, atas ke atas. Nah itu yang bikin. Nah itu kan, bapak pilihan jabatan, Nah, klik. Itu pilihannya ada PLT, ada kebebasan, ya udah kita pilih. Tapi dasarnya adalah suatu keputusan. Ya beda. Oh Pak Bambang mungkin karena jabatan sekolah saya nggak bisa. Coba diketik lainnya. Kita simulasi aja ya. Coba. Nggak ada ya? Adanya itu tadi tempat yang tadi lainnya coba. Nah itu aja Pak Kabin. Hanya ada kepala desa, PRT, KDS, SKDS, tahu berapa? Mana PJ-nya nggak ada ya? Nggak ada. Jadi dibuat KDS saja. KDS. Kepala desa. Kenapa? Jabatannya Iya, KDS saja. Kenapa? KDS dengan PJ KDS itu sama. Kenapa? Tugas fungsinya sama. Kalau PRT beda, kenapa itu dari sekdes? Ya, paham ya? Nah, bedanya di situ. PJ KDS dengan KDS itu tugas fungsi dan kewenangannya sama. Kalau PLT itu adalah dasar dari sekdes, dia nggak punya kewenangan apa-apa gitu loh. Jadi ngerti. Jadi kalau KDS itu nanti sama istilahnya PJ KDS sama KDS lebih ya, karena sesuai dengan undang-undang tugasnya sama. Yang membedakan hanya PLT yang nggak bisa mencairkan dan sebagainya. Oh ya, oke di jabatan informan. Tadi jabatan informan atas Mas. Gini aja, iya lah. Coba jabatan informan tadi. Nah ini dari sini. Nah ini kan tinggal dijelasin. PJ KDS bisa diketik kan? Bisa. Seperti itu. KDS, ya ini PJ KDS. Paham ya? Oke ya. Terima kasih Pak Bambang. Iya. Oh boleh lagi. Ranah murah.
112. Yang singkat ke sana. Ini. Dari sana. Yang sampai sini. 22. Oke, naik. Op. Nah, alamat. Tulislah alamat selengkap-lengkapnya biar nanti saya atau Pak Bambang datang ke rumah itu balai desa yang jelas gitu. 25, coba diklik. Nah itu, klik. Bapak. Nah itu, isinya apa? 25, kan nama orang. Dan dia tuh, dia makanya ada 2 kan? Lah kan ada 2 kan? BPN itu kan penjabat, berarti penjabat. Kepala desa itu ada 2, satu definitif, satu penjabat. Kalau BPN pasti dari sek. Iya. Kalau definitif itu nyambung ya. Terima kasih Mbak. Oke, lebih lanjut ya, Bapak Ibu yang saya hormati. Oke, oke. Dua kanan atau kiri? Kanan atau kiri? Oh, Rematri itu browser putri satu desa, si umurnya 10 sampai 12 tahun. Coba, kan itu kan pilihan. Kita suruh misi, kalau yang masuk Rematri itu 10 sampai 12 tahun. Di IDM ditanya, si nomor 5 juta buke pira, begitu mas. Dirinci lagi. Iya isinya, coba di bawah yang Rematri 555, yang sebelah kanan 55 kanan. Nah ini kan, yang ini bukan 26. Oh berarti naik ke atas. Oh 26. Ini kok tengok hijau? 2 yang kuning apa yang kiri? Ini nomor yang ini apa nomor yang itu? Oh sini. Oh apa lagi? Itu baru 29. Oh terus. Oh nah bapak lagi. Nah stop. Oh stop. 266 naik atas lagi. Satu lagi nomor. Nah stop berhenti. Kalau yang ini mas, jumlah penduduk berdasarkan struktur usia, jelas ya. Jadi yang desa Karangdadak, misalnya sing kurang dari 1 tahun, berarti 0 bulan sampai dengan berapa? 12 ya, di bawah lah ya, 11 lah ya. Itu masuk ke yang A itu berapa? Itu sudah. Ini jangan dipaksain, karena apa? Berasal dari template stunting. Kan ada layanan anak. Layanan anak itu adalah 0 sampai 59 bulan. Nanti ya Mas Ilham, 0 sampai 59 bulan itu akan menjawab sekarang sini juga data itu.